Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap semangat belajarnya ya walaupun kita dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali berkumpul lagi di sekolah dan belajar bersama-sama di sekolah. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita masih tentang pola bilangan. Ini materi terakhirnya, barisan geometri dan deret geometri. Nah, apa bedanya barisan aritmatika dan geometri? Kita lihat ya. Jadi, barisan aritmatika dan barisan geometri ini sama. Jadi, sama aja. Apa yang membedakan? Kita lihat. Di barisan geometri masih sama U1, U2, U3, U1, U2. U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, U3 itu suku ketiga, dan suku KN-nya itulah UN. Misalkan barisan pertama angkanya 1, 2, 4, 8, 16. Kalau kita ikutkan seperti barisan aritmatika, bedanya nggak sama kan? Iya, inilah yang membedakannya. Kalau barisan aritmatika, bedanya sama. Tapi kalau di barisan geometri, rasionya yang sama. Jadi, 1 ke 2 itu kita kali 2. 2 ke 4, 2-nya kita kali 2. 4 ke 8, 4-nya kali 2. 8 ke 16, 8-nya kita kali 2. Jadi untuk rasionya itu kita cari dengan mengalihkannya. Atau lihat juga barisan kedua. Barisan kedua ada angkanya 162, 54, 8, 6, 2. Itu barisannya. Nah, jaraknya itu ya kali juga, tapi kalinya pakai seper ya. Jadi 162 ke 54 itu jaraknya itu kita kalikan dengan sepertiga, atau 162 itu kita bagikan dengan 3, sama ya kan, kali sepertiga itu sama dengan bagi dengan sepertiga, jadi rasionya itu sepertiga. Jadi itu dia, dari kedua contoh barisan geometri tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Jadi kalau barisan aritmatika beda yang sama, kalau dia barisan geometri rasio yang sama. Ya, selanjutnya rumus-rumus pada barisan geometri. Nah, kalau kemarin barisan aritmatika suku ke N itu apa rumusnya? Iya, masih ingat ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, untuk barisan geometri suku ke N-nya itu cara mencarinya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk rasionya, kalau dia aritmatika itu bedanya, kalau dia di geometri rasionya. Rasionya dapatnya dari mana? UN per UN kurang 1. Artinya rasio didapat dari suku sesudah kita bandingkan dengan suku sebelumnya. Jadi kalau dia beda di barisan di barisan aritmatika, kayak mana bedanya? Ya, suku sesudah dikurang suku sebelum. Tapi kalau di barisan geometri rasio namanya, caranya itu suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Oke, itu untuk rumus barisan geometri. Kita lihat deret geometri, seperti juga deret aritmatika. Deret artinya kita menjumlahkannya. Jadi deret geometri, barisan geometri yang kita jumlahkan seluruhnya. Nah, untuk rumusnya ada dua. Nah, ada dua, nanti untuk R-nya lebih kecil dari 1 dan R-nya lebih besar dari 1. Jadi, menggunakan rumus untuk deret geometri, kita lihat dulu R-nya. Kalau dia R-nya lebih kecil dari 1, maka kita pakai rumus yang A. Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 per R pangkat N per 1 kurang R. Tapi saat rasionya atau R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang B. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Di mana keterangannya? Sn-nya sama dengan jumlah N suku pertama, N-nya banyak sukunya, A adalah suku pertamanya, dan R adalah rasio sukunya. Bisa ya? Ya, kita lihat selanjutnya contohnya. Contoh soal kita yang pertama, rasio dari barisan geometri 3, negatif 6, 12, negatif 24, yaitu. Nah, rasionya ditanyakan, berarti berapa jarak antar sukunya. Kita lihat, U1-nya 3, U2-nya negatif 6, U3-nya 12, U4-nya negatif 24, dan seterusnya. Kita tengok, rasionya kita bandingkan kan? Kita bandingkan suku sesudah dengan suku sebelum. Boleh U2 banding U1 atau U3 banding U2 atau U4 banding U3. Boleh masukkan angkanya. Negatif 6 itu si U2, U1-nya 3. Negatif 6 bagi 2, negatif 6 bagi 3.
Iya, negatif 2. Boleh kita ambil lagi suku ketiga banding suku kedua. 12 per negatif 6. Hasilnya iya negatif 2 juga. Terus U4 per U3. Negatif 24 banding 12. Negatif 2 juga. Jadi semua jaraknya sama, negatif 2. Maka rasio dari barisan 3, negatif 6, 12 dengan negatif 4, negatif 24 yaitu minus 2 atau negatif 2. Kita lihat contoh yang lain, contoh berikutnya. Tentukan suku ke-6 dari barisan 1, 3, 9, 27. Nah, diminta suku ke-6, berarti yang diminta apa? Iya, yang diminta U6-nya. Dari soal apa aja yang udah diketahui? Diketahui U1 atau A-nya, ya kan? Masih sama, U1 itu sama dengan A. U1 atau A-nya itu si angka 1. Rasionya dapat dari mana? Iya, kita bandingkan suku sesudah kurang suku sebelum. Dibandingkan dengan suku sebelumnya. Boleh ambil suku kedua banding suku pertama, berarti 3 per 1. 9 per 3. 27 per 9. Semua hasilnya sama, yaitu? Iya, yaitu 3. Maka rasionya 3. Tadi diminta U berapa? Ya, diminta U6, maka N-nya 6. Masukkan rumus UN-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Suku ke-6 dimintakan, berarti N-nya ganti jadi 6. Berarti U6 sama dengan 1 kali 3. Rasionya 3, pangkatkan dengan N kurang 1. N-nya tadi 6 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Berarti 3 pangkat 5. Kalikan dengan 1, tetapkan, maka tetap 3 pangkat 5. Tinggal kalikan 3 pangkat 5 kayak mana? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Artinya 3-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Maka dapat U6 sama dengan 243. Bisa ya sampai sini? Ya, diikuti pelan-pelan ya, Kak. Ya, Bang. Ya, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, tentukan jumlah 8 suku pertama dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Artinya jumlahnya kan berarti totalnya. Maka ini kita pakai apa? Iya, kalau diminta jumlah dari, maka itu kita pakai deretnya ya kan? Deretnya. Maka rumusnya yang mana? Iya, sebelum kita lihat pakai rumus yang mana, kita tentukan dulu rasionya ya kan? Iya, kita tentukan dulu. U1-nya iya sama dengan A sama dengan 1. Rasionya kita bandingkan, jawabannya iya 3. R-nya atau rasionya 3. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Lebih besar daripada 1. Maka kita pakai rumus yang B tadi ya kan? Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Tinggal masukkan semua angkanya. Dibilangnya jumlah 8 suku pertama, artinya yang diminta berapa? Iya, S8 yang dimintanya. Tinggal masukkan semua angkanya. S8 sama dengan A-nya 1, R-nya atau rasionya 3, yang diminta tadi pangkat 8N-nya, baru dikurang dengan 1. Per R kurang 1, 3 dikurang 1. Terus, karena dikali dengan 1, gak ada artinya ya kan? Berarti tinggal langsung 3 pangkat 8. 6.561. Baru kita kurangkan dengan 1. Per 3 kurang 1, 2. Maka 6.560 per 2, 3.280. Artinya jumlah 8 suku pertama dari barisan 1, 3, 9, 27 dan seterusnya itu yaitu 3.280. Jadi artinya saat dijumlahkan suku pertama U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai U8, maka hasilnya 3.280. Bisa ya? Ya. Jadi itu aja contohnya materi kita untuk barisan dan deret geometri. Ini tugasnya ada dua jenisnya. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri tersebut. Berarti soal nomor 1 kita menentukan U8-nya. U8 untuk barisan yang A dan U8 untuk barisan yang B. Terus soal nomor 2, tentukan jumlah 9 suku pertama dari barisan geometri berikut. Artinya apa? Kita mencari jumlah, berarti deretnya kan, berarti S. Berarti kita cari S9 dari barisan yang A dan barisan yang B. Bisa ya dikerjakan ya Kak, Abang? Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, langsung ditanyakan sama Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tulis nama kelasnya dulu, itu lengkap semua ditulis, baru dikerjakan soalnya. Setelah dikerjakan kita apain? Iya, difoto baru dikirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Jangan lupa dikerjakan ya, biar ada nilainya. Jangan malas-malas. Walau dari rumah kita harus tetap belajar, tetap semangat belajarnya ya, Kakak, Abang. Ya, jadi ini aja dari Ibu. Sekian dari Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.